Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali pagi ini kita berjumpa untuk bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan kembali bisa bersama-sama akan merenungkan firman-Mu, akan menikmati berkat firman-Mu. Biarlah ini menguatkan, meneguhkan kami, bahkan menuntun langkah hidup kami. Urapi kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari firman Tuhan kita akan buka bersama-sama dari Mazmur 119 ayat yang kedua dan 3. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Jemaat dikasih Tuhan, sesungguhnya Tuhan mau tuntun setiap kita. Mengikuti petunjuknya akan membawa kita kepada tujuan, membawa kita kepada kemenangan, membawa kita kepada keberhasilan. Memang jalan-jalan Tuhan seringkali tidak kita mengerti. Tetapi saudaraku, yang gak kalah penting bagian kita sesungguhnya adalah selalu memohon petunjuk, memohon penyertaan Tuhan. Sebelum melakukan apa-apa, coba berdoa, minta pimpinan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan lebih tahu kita daripada kita sendiri. Tuhan lebih tahu jalan hidup kita daripada kita sendiri. Tuhan sudah menentukan destiny bagi hidup kita. Tujuan hidup kita mau kemana? Tuhan sudah siapkan semua. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa menemukan itu? Melalui mengikuti petunjuknya. Ya, dalam 2 Samuel 22 ayat 31 dikatakan, adapun jalan, adapun Allah jalannya sempurna. Wah, luar biasa. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Luar biasa saudaraku. Dikatakan jalannya itu sempurna. Artinya kalau kita mengikuti jalannya, kita berada dalam kesempurnaan Tuhan. Bukan kitanya yang sempurna, tapi jalan Tuhan sempurna. Dan yang gak kalah penting bahwa Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Jadi, yang seringkali yang terjadi sebaliknya. Orang-orang lebih memilih jalannya sendiri. Kenapa? Alasan pertama, tidak percaya terhadap petunjuknya. Ya itu kan dulu. Ya Tuhan memang gitu kok yang si A, si B. Tapi ke saya, apa ya? Jadi gak percaya terhadap petunjuknya. Sehingga orang gak mengikuti jalan Tuhan. Yang kedua, merasa jalannya sendiri sudah baik. Merasa lebih baik dengan jalan sendiri. Gak perlu doa-doa minta petunjuk. Aku tahu jalanku bener. Nah ini loh. Ya, seringkali yang membuat kita atau manusia tidak mengikuti jalan Tuhan karena merasa jalannya sendiri lebih benar. Cuma nanti kepentok juga nyari Tuhan. Akhirnya, Tuhan ini gimana ya? Seringkali toh, padahal dari awalnya dia gak mengikuti Tuhan. Ya, hati-hati saudara. Yang ketiga, lebih percaya kata orang. Orang sering cerita, oh begini loh baiknya. Oh, untuk sukses pergi ke mbah itu loh. Wah, luar biasa pengalamannya. Nyatanya aku berhasil. Ya, itu belum selesai seperti orang itu dengan Tuhan. Akan tiba waktunya ya, karena tidak mungkin ya, artinya Tuhan melebihi orang pintar manapun juga. Ya, jangan salah, ya jangan ikuti perkataan orang, tapi ikutilah petunjuk firman-Nya ya. Kenapa memilih jalan lain? Karena jalan dan petunjuknya sering tidak masuk akal. Kita merasa, wah harusnya ke sana, kok ini petunjuknya ke sana. Ya sudahlah, aku ikut sana aja, nggak usah ikut jalan itu karena jalannya kayak ruwet. Ya, jalan Tuhan seringkali gak masuk akal memang. Tetapi walaupun gak masuk akal, itu yang terbaik. Kalau diikuti pasti sukses. Kalau diikuti pasti berhasil. Tidak tersesat. Ya, oke. Dan yang kelima, tidak peka dalam mendengarkan petunjuk. Mau ngikuti jalan Tuhan, tetapi gak peka Tuhan bilang apa. Saudaraku, seandainya engkau mengalami yang kelima ini, engkau berusaha mendengarkan Tuhan, terus melangkahnya kok beda seperti yang ditunjukkan Tuhan, itu gak dosa. Itu namanya kesalahan. Saudara minta ampun, bertobat, minta ampun, dipimpin Tuhan lagi. Minta dipimpin lagi. Nanti salah lagi, mendengarnya, tidak apa-apa. Datang ke Tuhan lagi. Lama-lama saudara peka. Ngerti, oh Tuhan tuh maunya begini. Oh saya salah ngerti. Jadi bukan Tuhan yang salah, tapi saya yang salah. Nah itu bisa terjadi saudara. Tapi nggak apa-apa. Tapi berusaha terus untuk minta pimpinan Tuhan. Ya, kenapa harus ngikuti pimpinan Tuhan atau petunjuk Tuhan? Satu, karena Tuhan Maha tahu. Dia tahu dan tidak mungkin salah. Harus kemana kita melangkah? Ya. Yang kedua, kalau kita mau mengikuti jalan Tuhan, ya, kita pasti disertai Tuhan. Wow, luar biasa. Disertai Tuhan, Tuhan bersama dengan kita.
Bahkan Tuhan pasti akan menolong saat kita mengalami kesusahan, kesulitan ketika berjalan di jalan itu. Dan nggak kalah penting, bahwa Tuhan akan beri kekuatan kepada kita sehingga kita bisa menang. Amin. Ya, Mazmur 17 ayat 5 dikatakan, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Perhatikan, langkahku, kata pemazmur, tetap mengikuti jejakmu. Jejaknya Tuhan. Artinya sesungguhnya Tuhan itu berjalan di depan kita. Membuka jalan bagi kita. Sehingga kalau kita ikuti dia, ikuti petunjuknya, kita tidak tersesat. Kita pasti sampai kepada tujuan yang ditentukan. Amin. Yuk kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan merasa lebih pintar dari Tuhan. Tuhan pasti lebih tahu apa yang harus kita lakukan. Sebelum berbuat sesuatu, sebelum melakukan sesuatu, coba berdoa, Tuhan pimpin aku untuk berjalan di jalan-Mu. Beri petunjuk-Mu Tuhan. Dan yang gak kalah penting, dengarkan peringatan-peringatannya. Seringkali kayak rambu-rambu diberikan Tuhan. Supaya kita gak salah gitu loh ya. Seringkali itu terjadi. Karena itu dengarkan Tuhan, ikuti Tuhan. Pasti kita tidak akan salah jalan. Amin. Ayo, coba dikasih Tuhan. Sebelum berbuat apa-apa, memulai apa-apa, ya. Orang dunia sebelum mulai usaha datang ke orang pinter, tanya hari baiknya kapan. Saudara nggak perlu cari orang pinter, cari Tuhan saja. Ya, dia lebih pintar daripada orang pinter manapun. Ya, tanya Tuhan kapan harus melangkah, bagaimana caranya. Saya percaya Tuhan akan tuntun saudara sehingga kita akan berjalan menurut petunjuknya dan pasti menang karena Tuhan yang menyertai pasti menolong kita. Amin. Ayo maju terus ya. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini Tuhan firman-Mu biarlah meneguhkan, menguatkan kami untuk kami belajar lebih lagi mendengarkan petunjuk-Mu, berjalan di jalan yang Tuhan tentukan bagi kami yang menuju kepada kemenangan, keberhasilan, bahkan keberuntungan. Karena kami percaya ketika kami berjalan dalam jalan yang Engkau tunjukkan, Engkau pasti menyertai, menuntun, bahkan Engkau juga memberi kekuatan sehingga kami bisa selalu berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini dalam perlindungan-Mu. Aman dan selamat, jauh celaka mara bahaya, jauh dari virus corona dan segala penyakit lainnya. Kami penuh damai sejahtera dalam berkat, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, ayo tetap maju terus, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan memimpin saudara, ikuti petunjuknya. Saudara, kita akan berkemenangan. Tuhan Yesus berkati kita. Amin.